Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Izmi dengan NIM 24650066 dari kelas B. Pada video kali ini saya akan mereview materi mengenai manajemen integrasi proyek. Nah, pertama yang perlu kita ketahui tentang apa sih itu manajemen integrasi proyek. Jadi, manajemen integrasi proyek itu adalah proses koordinasi dan penyelarasan semua aspek proyek, ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, risiko, dan lain-lain, di mana tentunya untuk memastikan kesatuan tujuan dan konsistensi pelaksanaan. Nah, ini juga merupakan inti dari manajemen proyek karena menggabungkan semua pengetahuan, proses, dan aktivitas menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian, mengapa manajemen integrasi proyek itu penting? Karena agar menghindari kerja silo, memastikan alignment, mengelola trade-off, single point of coordination, dan manajemen integrasi proyek adalah keterampilan terpenting seorang project manager karena dia bisa menjembatani semua elemen proyek, kemudian menjaga keseimbangan antara tuntutan yang bersaing, memastikan penyampaian nilai yang diharapkan stakeholder, dan tanpa integrasi yang baik, proyek bisa terjebak dalam fragmentasi, di mana setiap bagian berjalan sendiri-sendiri. Kemudian ada kunci utama keberhasilan proyek. Manajemen integrasi proyek yang baik, di mana yang pertama itu perencanaan proyek yang komprehensif dan terintegrasi. Kemudian ada pengelolaan perubahan yang terstruktur, koordinasi dan komunikasi yang efektif antar semua pihak, dan monitoring dan pengendalian proyek secara menyeluruh. Nah, kemudian ada proses utama dalam manajemen integrasi proyek. Yang pertama ada membangun proyek charter dan membangun preliminary scope statement, kemudian membangun project management plan, mengarahkan dan mengelola eksekusi proyek, monitoring dan controlling proyek, kemudian melakukan dan mengendalikan perubahan proyek secara terintegrasi dan menutup proyek. Kemudian selanjutnya ada informasi yang terkandung dalam project charter, di mana ada nama proyek, masa berlaku proyek, nama manajer proyek beserta informasinya, kemudian ringkasan jadwal proyek, ringkasan budget proyek, gambaran singkat mengenai tujuan proyek termaksud kebutuhan bisnis, dan justifikasi lainnya yang menyatakan pentingnya proyek dilaksanakan. Kemudian ringkasan pendekatan dalam manajemen proyek, tugas umum dari masing-masing anggota tim proyek, kemudian tanda tangan key project stakeholders, kolom komentar yang disediakan agar dapat diisi oleh stakeholder. Kemudian membangun project preliminary scope, di mana scope statement adalah dokumen yang digunakan untuk membangun dan mengonfirmasikan pemahaman bersama akan ruang lingkup atau batasan proyek. Kemudian membangun project management plan, di mana project management plan adalah dokumen yang dapat digunakan untuk mengkoordinasikan semua dokumen perencanaan proyek, di mana untuk bertujuan untuk memberikan tuntunan dalam eksekusi proyek. Kemudian ada atribut project plan. Project plan atau rencana proyek merupakan dokumen hidup yang berfungsi sebagai peta jalan komprehensif untuk pelaksanaan, pengendalian, dan penutupan proyek.
di mana atribut utamanya adalah bahwa rencana ini harus komprehensif, terintegrasi, setuju, realistis, dan dapat dikomunikasikan. Nah, di sini ada atribut project plan, di mana lengkap dan komprehensif, mencakup semua aspek proyek, lingkup waktu, biaya, kualitas, sumber daya, risiko komunikasi, dan pengadaan. Kemudian ada elemen-elemen umum dalam project plan, di mana gambaran umum mengenai proyek, deskripsi, manajemen, dan proses teknis, pekerjaan yang harus dilakukan, jadwal dan informasi biaya proyek. Nah, kemudian ada manfaat penggunaan standar ini, di mana konsistensi, kelengkapan, komunikasi, dasar kontrol, dan akuntabilitas. Contoh penerapannya untuk proyek pengembangan sistem presensi karyawan berbasis web ada introduce. Tujuannya otomatisasi presentasi, deliverables, aplikasi web, database, laporan bulanan. Kemudian ada project organization, manager portion, the work PK. Nah, proses stakeholder analysis 4 tahap utama, di mana analisis dan pemetaan stakeholder menganalisis berdasarkan 2 dimensi utama, di mana tingkat pengaruh atau power dan tingkat kepentingan atau interest. Di tahap ketiganya, di mana faktor yang dianalisis itu dampak, dukungan, kebutuhan, komunikasi, risiko. Sedangkan tools analisis tambahan itu salience model, stakeholder scope, stakeholder influence matrix. Nah, ini adalah contoh dari stakeholder analysis. Kemudian eksekusi proyek. Eksekusi proyek adalah tahap melaksanakan pekerjaan yang telah digambarkan dalam project plan. Mayoritas waktu dan uang digunakan dalam eksekusi proyek, dan area aplikasi proyek sangat memengaruhi eksekusi proyek karena selama eksekusi proyek inilah produk dari proyek dihasilkan. Kemudian kepemimpinan dalam proyek. Kepemimpinan dalam proyek adalah kemampuan untuk menginspirasi, memengaruhi, memandu, dan memberdayakan individu serta tim untuk mencapai tujuan proyek secara efektif meskipun menghadapi ketidakpastian, kendala, dan perubahan yang dinamis. Berbeda dengan manajemen yang berfokus pada proses, sistem, dan kontrol, kepemimpinan berfokus pada orang, visi, dan adaptasi. Nah, kemudian ciri utama kepemimpinan proyek yang efektif itu ada visioner dan strategi thinking, di mana mampu menciptakan dan mengomunikasikan visi yang jelas tentang keberhasilan proyek, kemudian menyelaraskan tujuan proyek dengan strategi organisasi yang lebih besar. Contohnya seorang project leader tidak hanya mengatakan kita harus menyelesaikan sistem pada Desember, tetapi menjelaskan mengapa sistem ini penting bagi masa depan perusahaan. Kemudian ada emotional intelligence, kecerdasan emosional. Kemudian ada adaptive dan resilience leadership, ada servant leadership, yang kolaboratif. Keterampilan penting dalam eksekusi proyek ada keterampilan kepemimpinan dan interpersonal atau soft skill, kemudian keterampilan operasional dan teknik atau hard skill, dan keterampilan kognitif dan strategis. Mana keterampilan kepemimpinan dan interpersonal atau soft skill itu dia
kepemimpinan dan motivasi, komunikasi efektif dan transparan, manajemen konflik dan negosiasi, kecerdasan emosional, dan keterampilan influencing tanpa otoritas formal. Sedangkan keterampilan hard skill itu perancangan dan pembelajaran detail, manajemen anggaran dan biaya, manajemen kualitas, risiko proaktif, manajemen vendor dan kontrak. Sementara keterampilan kognitif dan strategis itu dia pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, fleksibilitas dan adaptabilitas dan perhatian terhadap detail dan fokus pada hasil. Kemudian kontrol perubahan dalam proyek IT. Pandangan lama tim proyek harus melakukan apa yang sudah direncanakan tepat waktu dan tepat dana secara ketat. Kemudian masalahnya stakeholder jarang sekali menyetujui batasan proyek di awal serta waktu dan estimasi biaya seringkali tidak akurat. Kemudian pandangan modernnya manajemen proyek adalah proses komunikasi dan negosiasi yang konstan. Solusinya perubahan seringkali memberikan keuntungan dan tim proyek harus membuat rencana mengakomodasi perubahan tersebut. Contohnya pembelajaran hardware komputer. Kemudian sistem kontrol perubahan. Sistem kontrol perubahan adalah kerangka kerja formal dan terdokumentasi yang digunakan untuk mengevaluasi, menyetujui, menolak, mengelola dan mengomunikasikan perubahan dalam proyek. Nah, sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa semua perubahan dianalisis secara menyeluruh sebelum implementasi sehingga tidak mengganggu integritas tujuan proyek. Kemudian komponen utama sistem kontrol perubahan ada prosedur dan alur kerja, proses pengajuan, alur persetujuan, eskalasi, kemudian otoritas dan tanggung jawab, ada change control board, delegasi wewenang, peran dan tanggung jawab. Kemudian ada dokumentasi dan pelacakan, ada register perubahan, log perubahan, dokumen referensi dan alat dan teknologi, ada sistem pelacakan, manajemen dokumen dan otomatis. Kemudian ada proses atau siklus kontrol perubahan standar. Fase 1 itu identifikasi dan penganalian. Kemudian yang kedua analisis dan evaluasi. Yang ketiga keputusan dan persetujuan. Yang keempat perancangan dan implementasi. Yang kelima verifikasi dan penutupan. Jenis-jenis perubahan yang dikelola. Yang pertama perubahan lingkup, perubahan jadwal, perubahan biaya, perubahan kualitas, teknis, dan proses. Kemudian level sistem kontrol perubahan. Level yang pertama itu emergency change, kemudian standard change, normal change. Contoh studi kasus sistem e-commerce. Skenario-nya perubahan untuk menambahkan pembayaran via kris. Proses sistem kontrol perubahan ada pengajuan, kemudian analisis tim, CCB review, implementasi, verifikasi. Kemudian manajemen konfigurasi, cara menjamin bahwa deskripsi dari produk yang dihasilkan sudah benar dan lengkap. Itu berkonsentrasi pada manajemen teknologi dengan mengidentifikasi dan mengendalikan karakteristik produk berdasarkan fungsional dan desain fisik produk yang dimaksud. Nah, saran-saran yang harus dilakukan dalam kontrol perubahan. Ini ada saran-saran yang tidak boleh dilakukan dalam kontrol perubahan. Hal yang harus dilakukan mengakhiri semua aktivitas dan menyampaikan hasil kerja proyek.
output utama dari penutupan proyek, prosedur administrasi penutupan, prosedur penutupan kontrak, produk akhir, dan organization project asset update. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.